Halo traders, pada video kali ini kita akan belajar tentang intermarket analysis, menganalisa hubungan antar aset kelas. Mengapa hal ini penting bagi kita? Karena para hedge fund, bank, dan institusi besar sebagai penggerak market, mereka bermain di semua market. Karena itu penting untuk memahami hubungan antar market atau antar aset kelas agar bisa memahami cara berpikir para big dogs itu. Link pendaftaran ada di kolom deskripsi. Silahkan mendaftar sekarang juga. Dukung terus channel YouTube ini agar tetap bisa memberikan edukasi gratis bagi trader di Indonesia. Oleh karena itu jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman grup-grup trading dan media-media sosial Anda. Saya juga mengundang Anda untuk join di live trading signal dan konsultasi yang saya selenggarakan setiap hari jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Pertanyaan, saran, kritik maupun request materi silakan tulis aja di kolom komentar. Kita langsung masuk ke prinsip utama daripada intermarket analysis ya teman-teman, bahwa korelasi intermarket itu punya hubungan yang default tapi selalu berubah seiring waktu dan tidak pernah sama baik arah maupun kekuatannya. Contoh sederhananya bisa Anda lihat di layar monitor ini ya teman-teman. Jadi misalkan nih US dollar itu ketika dia lemah, maka komoditi itu menguat dan sebaliknya. Nah, ini adalah korelasi defaultnya ya teman-teman. Jadi kalau US dollar melemah, biasanya komoditinya itu menguat dan sebaliknya. Akan tetapi korelasi ini tidak selalu sama ya teman-teman. Artinya apa? Akan ada waktu di mana kita melihat ini USD-nya itu lemah, akan tetapi komoditinya itu dia juga ikut melemah ya, atau dia menguat akan tetapi kekuatan penguatannya itu tidak seperti biasanya. Komoditi ini termasuk gold, silver, natural gas, wheat, cattle, dan lain sebagainya. Atau misalkan ketika suku bunga itu naik, biasanya saham itu melemah, itu adalah hubungan defaultnya. Akan tetapi tidak selalu seperti itu ya teman-teman. Kadang interest rate naik, tapi saham juga ikut naik. Atau dia melemah, tapi kadar pelemahannya itu tidak signifikan. Atau bisa saja sahamnya malah sideways. Demikian juga ketika komoditi itu naik, biasanya harga saham itu menguat dan sebaliknya, akan tetapi tidak selalu seperti itu. Kadang komoditinya naik, sahamnya flat-flat aja atau bahkan justru menurun. Jadi sekali lagi prinsip utama dari intermarket analysis ini adalah dia punya hubungan yang default, akan tetapi arah dan kekuatannya itu selalu berubah-ubah. Waduh Pak Setio, kalau hubungannya itu selalu berubah-ubah tidak ada gunanya bagi kita dong. Sama sekali bukan begitu ya teman-teman. Market itu memang tidak pernah ada kepastian dan selalu berubah-ubah. Akan tetapi kita tetap bisa menggunakan hubungan defaultnya untuk membantu kita mengambil keputusan trading. Selanjutnya ini adalah intermarket analysis berupa hubungan antara berbagai macam aset kelas ya teman-teman. Jadi ini nanti Anda bisa screen capture, Anda bisa pause videonya, Anda bisa ambil catatan untuk mencatat dulu ya teman-teman, agar Anda bisa mendapatkan cheat sheet begitu ya, agar bisa menjadi panduan bagi Anda dalam mengambil keputusan trading ya. Jadi ada 3 kolom di sini ya teman-teman, ada jika, maka, dengan alasannya ya. Di sini kita melihat jika gold itu naik, maka USD turun. Ya, alasannya kenapa? Alasannya adalah dua aset kelas ini dia punya korelasi yang negatif. Di dalam krisis, investor itu cenderung memegang gold dibanding US dollar karena dianggap sebagai safe haven, dianggap sebagai instrumen atau aset kelas yang lebih aman ya teman-teman. Jadi orang itu cari aman ya. Akan tetapi misalkan nih kalau kita bandingkan misalkan USD dengan euro atau dengan pound sterling, itu yang menjadi safe haven adalah US dollarnya ya teman-teman, seperti itu. Kemudian di sini kita melihat ini hubungan antara gold dengan AUD USD ya teman-teman. Kalau goldnya naik, AUD USD-nya itu dia juga naik ya. Alasannya apa? Alasannya Australia itu adalah produsen emas terbesar ketiga di dunia ya. Jadi kalau harga emas naik, AUD USD itu biasanya dia ikut naik. Artinya kalau goldnya turun, sebaliknya AUD USD juga ikut turun ya teman-teman. Jangan lupa ini hubungan default ya teman-teman. Artinya seperti tadi yang sudah saya jelaskan di prinsip utama yang di awal, bahwa
korelasinya ini tidak selamanya sama, dia pasti berubah baik arahnya maupun kekuatannya ya teman-teman. Tapi yang kita bisa pegang sebagai patokan itu adalah memang hubungan defaultnya ini ya. Kemudian di sini ada juga gold dengan NZD USD sama ya teman-teman, teman-teman dengan Aussie, yaitu ketika gold naik NZD USD-nya itu juga naik. Kenapa? Karena New Zealand itu sama seperti Australia, dia juga adalah produsen gold yang besar ya. Kemudian di sini ada gold dan USD CHF ya teman-teman. Kalau goldnya naik, USD CHF-nya turun. Sekali lagi ini berlaku kebalikannya, berarti kalau goldnya turun, USD CHF-nya naik ya. Kenapa? Karena lebih dari 25% cadangan devisa Swiss itu dia backed by gold. Jadi ketika goldnya naik, CHF-nya juga menguat. Artinya kalau CHF-nya menguat, USD CHF-nya apa? Turun ya teman-teman ya. Kemudian ini hubungan antara gold dengan USD CAD. Kalau goldnya naik, USD CAD-nya itu turun. Kenapa? Karena Kanada adalah salah satu produsen gold yang terbesar. Jadi ketika harga gold naik, CAD juga naik, akibatnya USD CAD juga turun ya teman-teman. Jadi ini sama dengan Australia dan New Zealand ya. Kemudian di sini ada oil ya teman-teman. Kalau oilnya naik, USD CAD-nya turun. Alasannya juga mirip sama karena Kanada adalah produsen minyak yang besar. Jadi ketika minyak naik, CAD juga naik, dan oleh karena itu USD CAD-nya itu dia turun ya teman-teman. Dan kemudian ada gold dan Euro USD. Kalau goldnya naik, Euro USD-nya juga naik. Alasannya adalah dia kedua instrumen ini punya hubungan positif, hubungan korelasi yang positif ya, sama-sama melawan US dollar ya teman-teman. Jadi kalau goldnya naik, Euro USD-nya itu juga naik. Dan ini juga berlaku bagi nggak hanya bagi Euro USD aja ya teman-teman. Bagi GBP USD juga sama, bagi AUD USD juga sama, bagi NZD USD juga sama ya. Hubungan defaultnya seperti itu ya teman-teman. Yang yang belakangnya ada USD-nya ya. Oke, kemudian ini bond yield ya teman-teman, atau imbal balik obligasi. Itu kalau bondnya itu naik, bond yield-nya itu naik ya, imbal balik obligasinya itu naik, maka mata uang lokal juga naik ya teman-teman. Imbal balik obligasi yang tinggi penyebabnya ya, itu dia menarik minat investor, menyebabkan mata uang lokal juga menjadi lebih menarik ya. Jadi kalau bond yield-nya Indonesia itu dia tinggi, maka rupiah juga ikut naik ya teman-teman. Kenapa? Karena itu menarik minat investor terhadap baik bond maupun mata uang lokal ya. Kemudian ini hubungan antara Dow Jones dan Nikkei. Ini hubungannya, korelasinya positif ya, indeks Dow Jones dengan indeks Nikkei. Jadi kalau Dow-nya turun, Nikkei-nya juga ikut turun. Kalau Dow-nya naik, Nikkei-nya juga ikut naik ya. Kemudian ini ada juga antara Nikkei dengan USD JPY ya teman-teman. Nikkei itu kan indeksnya Jepang. Jadi kalau dia turun, maka USD JPY-nya itu dia juga turun. Kenapa? Karena yen itu dianggap sebagai safe haven yang cenderung dicari investor ketika ekonomi dan saham itu sedang lesu ya. Jadi kalau Nikkei-nya turun, JPY-nya menguat, orang cari aman, akhirnya akibatnya USD JPY-nya itu anjlok. Semoga video ini bermanfaat, dan jika memang bermanfaat, silakan Anda bisa like dan share video ini ke teman-teman, ke grup-grup trading maupun media-media sosial Anda. Pertanyaan, saran, kritik maupun request materi silakan Anda bisa tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di video edukasi saya yang selanjutnya, dan salam cuan.